Nanda yang masih melihat hasil rekaman itu tiba-tiba mendengar suara di kupingnya seperti seseorang yang berteriak, "Matikan suaranya!" Oke, kisah horor pertama berasal dari wawa aku yang bernama Bang Nanda yang berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wak. Nah, jadi Wak Nanda ini pernah mengalami pengalaman yang super duper horor yang bisa ngebuat si Nanda ini trauma kali sampai sekarang kayak aku bilang tadi tuh. Bahkan gitu sampai nangis bikin cerita ini katanya. Karena mungkin aja untuk mengingat kembali pengalaman itu dia masih kayak tertekan gitu lah, Wak. Nah, jadi gimana kisahnya? Jadi pengalamannya si Nanda ini terjadi baru aja Wak tahun 2018 lalu, yang mana pada saat itu si Nanda ini udah bekerja, Wak, dan dia memutuskan untuk mengontrak rumah bersama sepupunya yang bernama Bawai dan satu orang temannya lagi namanya Idang. Nah, pada saat itu rumahnya si Nanda dari kantornya itu lumayan jauh, Wak, jauh kali malah. Tapi si Nanda waktu itu memutuskan untuk ya udahlah memang kayak gitu resikonya kan dibanding ada kerjaan, aku akhirnya dia tiap hari pulang pergilah dari rumah ke kantornya yang jaraknya jauh kali tuh. Tapi karena ngerasa tepar juga kalau gini-gini terus kan, ya udahlah langsunglah dia bawa sepupunya sama kawannya, mereka bertiga ini mulailah untuk mencari rumah kontrakan yang bisa mereka sewa dan cari juga tuh rumah yang kayak pas gitulah di kantong mereka kan. Nah, tiba-tiba waktu lagi nyari-nyari rumah kontrakan itu ada nih Wak satu papan penanda nongol tuh di antara semak-semak belukar. Nah, pada papan itu tertulislah rumah dikontrakan. Nah, awal mulanya Wak mereka bertiga ini kayak nggak ngeliat tuh ada papan penanda itu. Kadang kan posisi papan itu berada dalam semak belukar ya Wak ya yang lumayan tinggi sehingga hampir sebagian wujud dari papan itu kayak tertutupi oleh semak-semak yang aku bilang tadi. Tapi berkat kejelian matanya si Nanda, mereka bertiga pun akhirnya bisa tuh ngeliat oh ada rumah ya di situ, walaupun memang agak sedikit creepy kali di situ ya. Bukan apa Wak, posisi rumahnya tuh udahlah di atas rawa-rawa, di ujung gang pula posisinya. Udahnya Wak di sekitar rumah kontrakan tuh banyak pula lah pohon-pohon besar di sekitarnya. Bisa kalian bayangkan kan gimana horornya rumah itu dari awalnya aja tuh Tapi walaupun tampilannya kayak gitu, rumah itu pula yang paling dekat sama kantor-kantor mereka bertiga Wak. Itulah yang ngebikin mereka ini tertarik dengan rumah itu, karena mereka tuh udah kayak bisa mengestimasi atau memperkirakan jarak dari calon rumah kontrakannya dengan jarak kantor-kantornya. Nah, terus kedua bisa jadi juga karena memang kalau misalnya dilihat dari kasat matanya mereka, dari segi bangunannya, letaknya tuh kayak udah cocok lah sama mereka Wak. Nah, singkat ceritanya Nanda beserta dua orang lainnya mencobalah mencari tahu atau menghubungi si pemilik rumah kontrakan itu. Janjian lah mereka akan ketemuan sama si pemilik rumah. Dan mungkin di situ mereka udah nego harga dan lain-lain. Sempat tuh salah satu di antara mereka, entah si Nanda, entah Bawa, entah Idang tuh dia nanyalah ke pemilik kontrakan, "Pak, kok bisa rumah kontrakannya cuma rumah satu-satunya di sini, di ujung gang pula, semak-semak lagi?" Nah, terus pemilik rumah itu bilang kalau iya dulu tuh di sekitar rumah ini katanya mau dibikin perumahan, tapi entah karena alasan apa nggak jadi. Makanya itulah cuma rumah ini satu-satunya di ujung jalan ini kata si pemilik rumah. Dan akhirnya setelah nego-nego mereka bertiga pun sepakat tuh untuk mengontrakkan rumah itu Wak. Nah, di hari pertama tinggal Wak ya Nanda masih santai aja, meski memang di hari-hari berikutnya Nanda lebih sering sendiri di rumah kontrakan itu karena Bawai sama si Idang sering lembur kerja Wak. Bahkan Bawai sama Idang ini juga sering nggak balik ke kontrakan. Dan singkatnya nih Wak ya, udah nggak kerasa lah ternyata mereka sudah 3 mingguan lah berada di rumah kontrakan itu. Lalu Wak, kehororan itu pun betulan dimulai, yang mana suatu hari Aina, seorang temannya Nanda Wak, datanglah berkunjung ke rumah kontrakan si Nanda ini kan. Entah kenapa baru aja nyampe Wak, tiba-tiba si Aina ini mulai bergelagat aneh dan ditengok tuh sama si Nanda kayak ada yang nggak beres sama kawan aku nih. Betul lah ya, kesurupan si Aina. Nah, Nanda yang waktu itu memang dalam keadaan panik, dia nggak kenal siapa-siapa juga di sana. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran Nanda hanyalah ngelapor Pak RT. Untungnya waktu itu Pak RT bisa ditemukan Wak dan bersedia untuk bisa membantu Nanda untuk melakukan proses ruqyah kepada si Aina. Nah, pada saat si Nanda sama Pak RT ini udah ada di rumah tersebut, Aina tuh udah dalam kondisi yang meraung-raung tuh loh Wak. Dan si Aina yang bukan dirinya ini berkata, "Saya adalah Rahimah." Jinnya nih Wak namanya Rahimah. Nah, si jin Rahimah ini mengatakan kalau dia adalah korban dari aksi mengakhiri hidupnya sendiri itu ya. Nah, si Nanda ini Wak juga diperingatkan sama hantu Rahimah kalau kau segera pindah dari rumah ini, pindah dari kontrakan ini katanya. Karena kalau kalian bertiga nggak pindah dari sini, saya akan meminta tumbal, yaitu darah dari orang yang bunuh diri dan dari darah orang yang saling membunuh. Itu kata Rahimah.
Kalian bayangkan baru ngontrak 3 minggu ada yang kerasukan disuruh pindah dengan alasan minta tumbal lagi. Apa nggak terkejut kalian kayak gitu ha? Dan selama proses ruqyah ini berlangsung, Aina ini tetap bersikap aneh. Dia gerasa gerusuk, ngeronta. Kemudian Aina tiba-tiba mendadak tidak sadarkan diri. Dan Pak RT mengatakan kepada Nanda kalau oh ya sudah, ketidaksadaran si Aina ini menandakan bahwa si jin tadi yang merasuki tubuhnya si Aina sudah keluar. Di situ Pak RT pun juga memberikan nasihat lah kan sama si Nanda, ada juga 2 yang lainnya tuh kalau alangkah baiknya kalian waktu masuk rumah ini buatlah sedikit kayak pengajian atau selawatan gitulah supaya hal-hal kayak ini nggak terjadi lagi, kata Pak RT kan. Iyalah, kata mereka bertiga. Dan ngajilah mereka malam itu. Si Aina balik. Nah singkat cerita betul aja Nanda, Idang sama si Bawa itu betul-betul mengikuti saran dari Pak RT, yang mana selang beberapa hari setelah kejadian itu mereka juga turut memanggil Pak Ustadz untuk bisa melakukan acara doa bersama di rumah kontrakan itu. Dan 3 hari setelah pengajian itu berlangsung, Aina, kawan yang kerasukan Rahimah tadi tuh, dia telepon balik si Nanda. Nan, aku main ke rumah kau lagi ya, kata si Aina kan. Nah waktu itu si Nanda masih di kantor. Dia bilang ya udah kau pergi aja dulu, rumah kosong. Nanti kau ambil kunci tempat biasa ya. Nanti kalau aku udah selesai kau langsung pulang kok, kata si Nanda kan. Dah oke, kata si Aina. Pergilah si Aina ke rumah si Nanda. Sesaat azan maghrib berkumandang Nanda udah OTW balik nih ke rumah kan. Tiba-tiba Idang nelpon dia. Woi Nan, kunci kontrakan mana? Kok nggak di tempat biasa? Kata si Idang kan. Terus Nanda bilang, tadi aku udah bilang posisi kunci di mana. Berarti dia ada di dalam tuh. Kok gedor aja lah pintunya, kata si Nanda. Oh iyalah, kata Idang kan. Diketok lah pintu. Ini masih nyambung ya teleponnya, diketok tok 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 tok. Gak juga nyaut si Aina dari dalam kan. Coba keras lagi kok ketoknya Dang, kata si Nanda. Ketok makin keras lagi sama si Idang. Tuh Idang bilang gak ada juga keluar si Aina nih, mana nih dia, kata dia kayak gitu. Nah Nanda yang sebentar lagi mau sampai ke rumah ini bilang sama Idang, weh coba aku pergi ke jendela kamar aku, coba aku intip dari sana, jangan-jangan si Aina lagi ketiduran apa kayak gimana, coba aku intip ya, kata gitu. Iyalah, pergilah si Idang nih ke jendela kamarnya si Nanda kan. Ditengoknya dari jendela, apa yang dia lihat, Idang langsung teriak sekencang-kencangnya sampai kayak bikin gendang telinganya si Nanda mau pecah. Orang ditelepon kayak gini langsung. Kagetlah si Nanda langsung kan, kok kenapa, ada apa yang kau lihat? Dan kalian tahu Idang kemudian menjawab kalau dia melihat Aina dalam kondisi berlumuran darah di kamar si Nanda. Berlumur darah. Di situ nih di balik jendela itu si Idang ngelihat si Aina dengan tatapan kosong sambil nangis. Dia sayat-sayat tangannya sendiri Waktu Nanda dengar penjelasannya si Idang, auto panik lah. Dan tanpa mikir panjang si Nanda langsung bilang, udah kau dobrak pintu depan, cepat kau dobrak, kata gitu. Karena memang di jendela itu ada teralis nggak bisa langsung ditembus lah. Pergilah si Idang ke depan, didobrak pintu kan, masuk langsung lah. Karena memang berdua aja si Idang sama si Aina itu, cuma Idang aja lah dibawa. Si Aina bangun, pergi dia langsung ke rumah sakit. Dilakukan penanganan, untung lawak pada saat itu si Aina masih selamat. Nah nggak lama kemudian si Aina siuman, dan pada saat itu Nanda juga udah ada di rumah sakit ya. Dia bercerita lah itu sama Nanda sama Idang. Kok kenapa nak? Ngapain kau bunuh diri? Kok nggak boleh dosa, kata si Nanda gitu kan. Aina cuma bilang, aku nggak sadar apa yang udah aku buat itu katanya. Yang aku ingat, aku tuh cuma lagi galau, katanya kan. Tiba-tiba aku dengar ada suara bisikan, mati. Nah setelah aku dengar itulah entah kenapa aku mau nyayat diri aku sendiri. Pikir serem gak tuh? Udah agak relate dengan pesannya jin Ruhimah itu kan, Ruhimah tuh kan. Dan sejak kejadian itulah si Aina ya yakin lah gak akan mau lagi lah main ke kontrakan si Nanda. Aku pun kok jadi Aina coy, coy. Jangan kan nyayat diri, jangan sampai galau lah gitu Gak mau lagi aku main tempat kalian, kata si Aina kan. Gak lucu main tempat kalian tuh, tau-tau aku nyayat diri. Udah pokoknya kapok lah si Aina main di sana. Nah waktu itu si Nanda sempat ngebatin, kok cuma si Aina aja ya yang diganggu? Kenapa cuma dia aja sasaran satu-satunya hantu di rumah kontrakan kami? Kenapa bukan kami? Kami bertiga loh tinggal di sana, gitu ya kan? Sempat terbersit sama si Nanda. Nah, kita keep dulu, nanti ada jawabannya. Lalu singkat cerita nih selang beberapa hari lamanya setelah kejadian itu, seperti malam-malam pada umumnya, si Nanda ini lagi tidur-tiduran lah gitu di kamarnya kan. Nanda selama ada di rumah itu, dia tuh cuma bisa tidur dengan tenang apabila sudah menjelang subuh. Yang mana biasanya nih ya, di daerah tempat si Nanda ngontrak itu, apabila sebelum azan berkumandang biasanya tuh kayak ada suara orang-orang yang lagi ngaji lah gitu. Padahal kan itu rumah satu-satunya yang ada di ujung jalan itu kan. Jadi karena sama belukara warawa tuh ya alhamdulillahnya baik dengar suara ngaji. Tapi kalau kau dia ada di posisi si Nanda, tengah malam ada suara ngaji yang entah dari mana, apakah kalian bisa tertidur? Itulah kenapa makanya si Nanda ini baru bisa tidur dengan tenang setelah azan subuh. Sama kayak aku dulu pernah juga tuh kayak gitu. Sisanya si Nanda bakal kebangun tidur
bangun tidur gitu aja Wak. Karena pernah juga nih kalau si Nanda tidur sebelum azan Wak, Nanda nih pasti ngerasa kayak di muka itu kayak ditutupin bantal tuh sampai buat dia itu sesak napas. Awalnya memang si Nanda mikir oh mungkin ini karena aku kecapean kerja kali ya, tapi kok jadi kayak sering nih. Kemarin aku kayak dikekep, besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Itulah kenapa nggak bisa dia tidur tenang sebelum azan subuh Wak. Nah karena gangguan-gangguan itu mulailah si Nanda ini bercerita sama si Bawai, weh Wak, kok ada dengar suara orang-orang ngaji sebelum azan, kok ada pernah dikekep mukamu kayak dikekep bantal gitu. Pokoknya mulai berceritalah mereka ini. Nah awalnya si Bawai Wak yang mendengar cerita si Nanda itu cuman cuma gitu aja. Tapi kemudian akhirnya si Bawai ini buka mulut Wak. Dia bilang nggak kau aja kayak gitu bodoh, aku juga, kata dia, aku sering mengalami kejadian aneh, kata si Bawai. Pernah nih Wak ya sekitar jam 1 pagi nih aku nengok ada sosok perempuan berdiri dia di tengah-tengah pintu kamar mandi sama pintu depan kamar kau. Nah sosok perempuan ini ya Nan ya, mukanya nggak jelas karena memang kayak ketutup rambutnya tuh badannya pun kayak nembus pandang gitu Wak, jadi nggak solid yang kita tengok, kayak nembus, nampak bayangan gitu. Aku memang awalnya nggak mau ngomong sama kau Nan, aku takut kau takut, iya betul lah, aku takut kau nanti jadi takut gitu. Jadi kau parno pula itu sendirian di rumah, kan kau memang sering kami tinggalkan di kontrakan gitu kan. Atau ngapa kau cerita sekarang ya, kan kau udah ngalamin, aku ceritakan aja lah semuanya. Nah setelah dia mendengar penjelasan si Bawah itu, Nanda pun langsung berpikir, oh mungkin ya kenapa dia jadi kayak gitu gara-gara aku nih jarang sembahyang kali ya, makanya aku diganggu hantu, kata si Nanda kan. Nah dari situlah Wak si Nanda langsung diperbaikinya betul tuh jam sholatnya, yang artinya dari jarang jadi lebih sering dia sembahyang Wak. Nah terus Wak seminggu kemudian entah kenapa nih tiba-tiba Idang langsung dia bertingkah aneh, berteriak Wak, gak jelas gitulah di kamarnya dia. Nah tingkah si Idang ini mirip sama Aina yang kemasukan itu, betul aja si Idang kemasukan. Nah untungnya pada saat itu si Bawai sama si Nanda ada di kontrakan, gak sendirian nih si Idang kan. Mereka berdua nengok kondisi kawan ini gak baik, gak normal ya kan. Nah terus si Nanda diteleponnya lah pacarnya si Idang, sementara si Bawai dia lapor lagi lah ke Pak RT. Nah udahnya sama-sama lah itu Pak RT sama pacarnya si Idang ini datang ke rumah kontrakan mereka kan Wak ya. Tapi ternyata pas pacarnya Idang nih nongol di depan mukanya si Idang justru meludah ke muka pacarnya Wak. Bahkan sampai dilemparkan botol ke muka pacarnya Nah terus balik lagi lah Pak RT ini memulai melakukan proses ruqyah lagi kepada si Idang, sampai akhirnya Idang pun bisa kembali menjadi normal. Nah pada saat Idang lagi beristirahat, pacarnya si Idang ini bercerita lah sama Nanda sama si Bawai kalau sebelum si Idang ini bertingkah aneh, kami berdua sempat berantem gitu Wah. Kok berantem di mana? Di chat-chatan, kata si pacar Idang ini kan. Nah dari sini nih kalau misalnya kalian kalau misalnya ditarik dari kejadiannya si Aina ini pun dia rasuki karena memang lagi galau kan dia. Nah sama kayak si Idang pun lagi berantem sama pacarnya, lagi ada masalah juga ya kan nih. Agak sinkron nih sampai sini, betul nggak? Dikit lagi kalian bisa tahu jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Nah terus Wak pasca kejadian kemasukan itu, nah si Idang Wak pergilah dia ke rumah dukun gitu lah, dia minta bantuan lah kayak gitu ke sana kan. Udahnya si dukun ini ngasih lah air gitu Wak, nih kau siram ini air ini di sekitar rumah kontrakanmu katanya. Tapi Wak bukan meredah, justru malah puncak dari kejadian horor yang Nanda alami baru dimulai. Nah kenapa? Karena malam itu Wak Nanda ini lagi tergolek-golek lah gitu kan di depan ruang TV-nya, tepat di mana Bawai yang dulu pernah ngelihat sosok cewek tembus pandang tuh yang mana ruang TV itu memang berada di antara kamar tidur Nanda sama si kamar mandi nih. Tergolek-golek lah si Nanda di tengah-tengah situ ya kan, di ruang TV itu. Nah di saat yang bersamaan Bawai ini mau pergi nongkrong sama kawan-kawannya. Nah Nanda yang memang udah parno dari dulu Wak, semenjak 2 kejadian kawannya itu, dia bilang, weh janganlah kemana-mana, di rumah aja lah kau kawanin aku, kata si Nanda. Nah Bawai bilang, udahlah kau ikut aku aja lah, dibanding kau sendirian di rumah ngapain, udah yuk ikut aku, kata si Nanda. Kata Nanda, kata Bawai kan. Nah Nanda nggak mau, udahlah nggak usah lah lagi keluar, udah malam ini, kau di sini aja lah, tolonglah jangan pergi, kata si Nanda. Bawai bilang, aduh Wak nggak bisa, aku udah janji sama kawan aku udah nungguin, nggak enak aku, katanya kan udah ngaji, udah disiramin air doa juga nya rumah ini, udahlah aku tenang aja, kata dia gitu Wak. Pikir si Nanda waktu itu ya memang betul juga sih kata gitu, cuma cobalah agak kau pikir lah dikit apa yang udah terjadi di rumah ini ya kan, masa ya aku tega ninggalin aku sendirian di sini Bawai, katanya. Kenapa aku tiba-tiba enak kayak gini
Oke. Tapi tetap pergi si Bawai waktu itu. Di situlah si Nanda nih jadi kesal kali sama orang-orang kontrakan. Mana waktu itu sidang lagi nggak ada di rumah lagi, dia pergi sama kakaknya belum balik. Nah karena perasaannya udah campur aduk, akhirnya Nanda ini sempat nangis pula dia di ruang TV. Dia telepon lah kawannya, nama kawannya ini Piping. Woi Ping, kawanin aku ya, kata kayak gitu. Kenapa kok aku sendirian di rumah, biar ada suara, biar ada orang yang kuajak ngobrol, kata dia ke Piping. Ayalah, kata dia kayak gitu. Dan yang ngobrol sampai jam 1:30 pagi, Wak. Dan kalian tahu tepat di jam inilah untuk pertama kali Nanda melihat langsung depan mata kepalanya ada sosok cewek tembus pandang yang bawa cerita waktu itu tuh. Dia lagi berdiri di antara kamar si Nanda sama kamar mandi. Merinding. Aku lagi nunjuk kamar mandi pula. Di situ lah Wak Nanda memang posisinya lagi teleponan sama si Piping tuh, langsung dia bilang, Ping, ini aku lihat ada cewek pas kali depan mataku. Ceweknya transparan, rambutnya panjang. Nangis si Nanda, Wak. Udah ya Ping, udah ya, katanya dimatikan sama si Nanda. Nah sehabis setelah si Nanda menceritakan deskripsi si sosok itu, Wak, tiba-tiba ada suara jatuh nih. Besar kali suara, buang gitu di dapur. Langsung lah, udah dulu Ping, dimatikan sama si Nanda. Langsung Nanda buka aplikasi ngaji itu, dihidupkannya lantunan ayat kursi pakai volume paling kencang tuh. Dan diam dia kan di situ. Aduh kenapa aku merinding ya? Aduh maaf. Dah, pokoknya kayak gitulah Wak ya. Nah sambil dia keduduk gitu, lantunan ayat kursi didengarkan. Nah si Nanda waktu itu sempat pula Wak, dia kayak ngerekam gitu pakai handphonenya. Nah sampailah ayat kursi itu berakhir Wak, diakhirinya pula video yang dia rekam tuh kan, kata dia. Nah maksud si Nanda ini mau diuploadnya video itu gitu loh. Tapi sebelum mengupload video yang dia rekam tadi, si Nanda dia pengen nengok dulu lah hasil videonya kan. Nah ketika si Nanda ini klik tombol play Wak, di dalam video itu tidak ada sosok cewek tembus pandang yang Nanda lihat di depan mata kepalanya tuh Tapi biar kalian tahu, pada saat detik-detik terakhir video, Nanda yang masih melihat hasil rekaman itu tiba-tiba mendengar suara di kupingnya seperti seseorang yang berteriak, matikan suaranya. Aduh. Wih, kalian pernah gak sih merinding sampai ujung kaki? Wah, ini yang kurasakan. Allah. Ya, langsunglah si Nanda denger kayak itu, dibantingnya handphonenya, terkejut dia Wak, berlari dia langsung ke rumah Pak RT. Di situ untung Pak RT kebangun Wak, padahal jam 2 pagi itu. Pak RT langsung, udah kamu tenang Nanda, tenang ya, tenang. Gak lama Pak RT nyuruh anaknya, udah kau kawankan si Nanda, ambil handphonenya di rumah, katanya. Pigilah nih si anak Pak RT sama Nanda ambil handphone di rumah, balik lagi ke rumah Pak RT kan. Nah di rumah Pak RT Nanda langsung lah itu nelfon Bawai. Tapi Bawai waktu itu nggak ngerespon panggilan si Nanda sama sekali Wak. Sampai akhirnya terpaksa lah si Nanda ini harus di rumah Pak RT sampai jam 5 subuh Wak. Maksudnya kan dia nelfon Bawai, udah aku pulang nih, aku baru diganggu nih Tapi si siapa namanya tadi, si Bawai nggak ngerespon. Nggak cuma si Bawai, si Ijang siapa namanya, Idang tuh pun dihubungin nggak ada yang respon sampai jam 5 subuh itu. Nah karena udah jam 5 subuh, mungkin juga Pak RT ini mau pergi sholat ya kan. Pak RT pun akhirnya mengantarkan si Nanda ini untuk balik ke rumah kontrakan itu. Nah waktu udah nyampe di rumah, disitulah Wak si Nanda takut, dia sedih, dia kesal, pokok campur aduk lah. Karena tetap aja Wak Bawai juga belum ada ngerespon dia, si Idang juga. Mana pada saat itu si Nanda mikir Pak RT juga udah nggak peduli sama dia. Pokok campur aduk lah gitu perasaan dia Wak. Nah langsung lah itu Nanda berusaha untuk kuat dan tidak peduli dengan apa yang terjadi nih apabila dia berada di rumah. Udah lama. Udahlah bodo amat lah, pokoknya aku mau keluar dari rumah ini, kayak gitu ya dalam pikirannya si Nanda itu. Nanda kan memang terniat tuh dalam hatinya, aku nyampe rumah, aku beres-beres barang aku mau cabut, kata dia kayak gitu. Gak mau lagi aku ada di rumah ini. Tapi Wak nih entah kenapa, entah antara si Nanda ini ketiduran atau pingsan Wak, tiba-tiba si Nanda baru kebangun jam 5 sore, 12 jam. Dan waktu dia bangun ada si Idang sama si Bawai, nggak ada, masih kosong rumah itu. Udahlah nggak pulang, nggak ngabarin juga sama si Nanda. Inilah Wak puncak kekesalannya si Nanda tuh, saking kesalnya nih Wak ya, si Nanda udahlah nangis, dia ngamuk di sana ya kan, karena dia tuh udah ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang peduli sama dia. Nah terus tiba-tiba Wak pada saat itu juga dia dengarlah ada suara bisikan cewek di telinga kirinya bilang, mati, bunuh. Nah setelah mendengar ini si Nanda tahu nih apa yang sedang dia hadapi. Jangan-jangan ini yang ada di telinganya si Idang sama si Aina waktu itu tuh. Dia berusaha sekuat tenaga dia untuk menghiraukan, dan dia tetap berusaha agar pikiran ini nggak kosong Wak. Tapi tetap aja ada bisikan itu, mati, bunuh. Tetap aja kayak gitu. Tapi mungkin karena memang udah nggak kuat dengar bisikan itu Wak ya, Nanda ini dilawan, diteriak, dia ngomong apa? Aku
aku nih takut neraka, bunuh diri itu balasan neraka, kata dia gitu. Itu terus diulang-ulang sama dia. Nah setelah dari itu langsunglah si Nanda ini berlari dia lagi ke rumah Pak RT, udah nggak peduli lagi mau marah mau nggak, Pak RT ini belum istirahat mungkin lagi, pokoknya aku pergi aja ke sana. Rumah kontrakan nggak ada dikunci-kuncinya lagi, dibiarkan aja lah pintunya tutup buka. Sampai nggak pakai sendal si Nanda waktu lari rumah Pak RT itu, kasihan ya. Udah nyampe rumah Pak RT dia langsung telepon mamanya, "Mak tolong jemput aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Biarlah aku PP jarak jauh nggak apa-apa, yang penting aku nggak di rumah ini," kata dia. Betul aja Wak, akhirnya si Nanda langsung dijemput mamanya, nggak mau lagi dia balik ke rumah itu, dan barang-barang Nanda yang masih ada dalam rumah kontrakan itu ditinggalkannya sampai akhirnya nanti Pak RT yang bantu untuk mengurusi barang-barang si Nanda, terus diangkut lagi ke rumah orang tuanya. Nah sejak kejadian itu Wak, Nanda, Bawai sama Idang selek. Udah nggak tahu lagi nih si Nanda gimana kabar si Bawai sama si Idang ini. Tapi menurut si Nanda setelah kejadian itu Bawai juga ikutan cabut. Kalau Idang cabut pastilah orang dia pernah kerasukan kan di situ. Ini si Bawai sama juga Wak, polanya kayak si Nanda, nggak ada yang berani kayak ya kita mau pindahan, kita baliklah ke rumah, kita sapu, kita kemasi barang-barang kita. Ini nggak, tiga-tiganya kabur, bener-bener kabur. Sampai nggak mau tuh berdatang pagi-pagi, siang-siang tuh nggak mau. Pokoknya mereka nggak mau balik lagi ke rumah itu, mereka suruh lah Pak RT yang ngemasin barang Wak. Untung baik Pak RT kalian. Nah dari cerita ini Wak, kalau misalnya mau diurutkan lagi nih dari pesan jin rahimah itu, jin-jin ini atau setan-setan ini merasuki orang-orang yang pikirannya lagi galau, lagi kacau, lagi campur aduk, ya kan? Si Aina gara-gara dia galau, si Idang gara-gara dia galau juga habis berantem sama pacarnya. Si Nanda hampir aja ya kan, gara-gara dia ngerasa udah nggak ada lagi yang peduli sama dia, kawan-kawan dia, saudara udah nggak peduli, bahkan Pak RT juga sempat tidak memedulikan aku, sedih, nangis, campur aduk. Situ setan masuk ini, makanya kalau kalian nggak kuat iman, setan gampang kali masuk Wak. Ya kalau misalnya bisikannya masih bisa ditolerir, kalau bisikannya nyuruh kalian si Nanda tuntung bagus diteriakinnya tuh, bunuh diri tempat neraka, bunuh diri tempat neraka. Aku takut sama neraka. Untung kuat imannya Wak ya. Jadi makanya Wak, perbanyaklah tuh sholat, doa, zikir ya, supaya kita dijauhi itu sama setan-setan itu. Untung masih panjang umurmu Nanda. Nanda ya ampun. Nah lokasi dan bagaimana bentuk rumahnya memang Nanda nggak ngasih tahu sama aku, dan nggak usah juga lah kita tahu ya Wak ya. Siapa tahu itu rumahnya memang udah ditempatin sama orang, nanti takut pula dia. Dan kalau memang ada yang nempatin rumah itu, semoga kalian baik-baik aja lah Wak ya. Oke udah cukup merinding, satu cerita lagi dan ini nggak kalah menyeramkannya. Yuk kita langsung masuk. Istirahat aku dulu ya, baru kulanjutkan. Nah kisah terakhir ini Wak berasal dari Wawa Anonim, karena dia minta untuk namanya disamarkan aja. Kita kasih aja namanya Bunga Wak ya. Nah jadi Wak, sebenarnya dari kelas 4 SD Bunga ini memang sudah memiliki kelebihan lah untuk bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat, makhluk tak kasat mata maksudnya. Nah pertama kali dia melihat sosok makhluk tak kasat mata itu adalah sosok anak kecil dan sosok nenek-nenek Wak, yang waktu itu lagi berada di bawah meja makannya. Nah waktu itu Wak, dua sosok yang dilihat sama si Bunga ini kedua-duanya dalam keadaan basah kuyup gitu Wak, terus pucat lagi. Nah karena memang waktu itu si Bunga masih kecil kan Wak, dia langsung lari ke mamanya. Dia bilang, mama ada orang di bawah meja makan, katanya ada dua, ada anak kecil sama nenek-nenek, kata dia gitu. Nah orang tuanya waktu itu mikir, jangan-jangan ada maling ini ya kan. Langsung lah orang tuanya ngecek ke bawah meja itu, nggak ada apa-apa. Mana nih nggak ada itu loh, kata dia kayak gitu. Tuh ngeliatin mama, dia tuh mama nggak lihat katanya. Kalian bayangin lah posisinya tuh kayak mana, aduh. Mana ada Bunga, nggak ada siapa-siapa di bawah sini. Nah dari situ lah orang tuanya Bunga tahu, oh ada kelebihan khusus nih dari anak dia. Udah biarin aja ya, katanya. Udah sana kamu pergi mandi aja, besok kamu tidur siang, kata mamanya kan. Nah pasca kejadian itu mamanya si Bunga ini dia ceritalah ke bibinya. Nah bibinya waktu itu memang sudah tinggal lama di daerah tempat rumah dia itu Wak, dan kebetulan juga rumah itu baru mereka tempati. Nah bibi dengar cerita dari mamanya si Bunga langsung astagfirullahalazim. Kau tahu Mama Bunga, rumah yang kalian tempati itu dulunya memang bekas rumah nenek sama cucunya. Nah nenek sama cucunya ini kecebur dalam sumur, dua-duanya juga nggak selamat Wak, kata dia. Nah dari situ Wak makin membuat Bunga sama orang tuanya sadar kalau ternyata Bunga ini memiliki kelebihan yang nggak dimiliki orang lain gitu. Dan semenjak kejadian itu Wak, Bunga ya sering kali lah dikagetin sama makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Dan bahkan waktu itu Wak ya sempat juga sih Bunga ini berkawan sama sosok anak kecil atau cucu si nenek yang bekuyup di bawah meja tuh berkawan orang itu. Setiap kali si Bunga ngajak kawan-kawan aslinya ke rumahnya, terus nanti kata si anak ini, teman-teman kamu semua cantik-cantik ya, kata dia kayak gitu. Nah Bunga bilang lah ke kawan-kawannya, woi kata si ini
kalian cantik-cantik, kata dia kayak gitu. Ya takutlah kawannya pada minggat semua, nggak ada yang mau lagi main ke rumah si Bunga. Nah itulah sedikit masa lalunya Bunga Wak ya, pada saat dia menjadi indigo itu. Puncaknya dari segala pengalaman indigonya si Bunga ini Wak, terjadi pada saat si Bunga udah duduk kelas bangku 3 SMK. Waktu itu sekolahnya lagi kayak ngadain acara organisasi gitulah di Curug Wak, semacam kayak air terjun gitu. Nah lokasi Curug ini berada sekitar 30 menit dari lokasi pemukiman warga, yang artinya betul lokasi Curug ini lumayan terpencil lah dan jauh dari pemukiman kan. Nah setelah satu malam di sana Wak, Bunga yang pada saat itu menjadi panitia acara yang rasa baik-baik aja, bahkan meskipun lah dia sesekali ada kayak ngelihat samar-samar, ada yang lewat, ya udah biasa lah sama dia dari kecil kok dia kayak gitu kan. Bunga nggak ngerasa keganggu Wak sama yang ngeliatin itu. Ya walaupun memang ada lah beberapa makhluk yang kayak jahil gitu sama dia, tapi ya udah dibiarin aja. Sampai akhirnya Wak, di malam kedua pada saat acara itu di malamnya dijadwalkan untuk acara jurit malam, yang mana setiap kelompok harus melewati 7 pos. Kebetulan pula si Bunga ini berada di pos yang ke-7, yang mana beberapa kelompok yang sudah diantarkan ke pos 7 ini ya berjalan dengan baik dan lancar aja, nggak ada apapun lah gitu. Tapi Wak, ada nih satu kelompok yang entah waktu itu kelompok yang keberapa lah, dari kejauhan si Bunga ini udah ngeliat salah satu anggota kelompok di barisan terakhir, kita sebut aja namanya Mawar Wak ya, diikuti sama makhluk yang gede kali Wak, hitam berbulu, rambutnya panjang. Nah waktu itu Wak, si Bunga udah punya firasat yang agak buruk nih sama yang si cewek Mawar ini, kok dia bisa diikutin sama makhluk itu ya, yang lain enggak loh gitu. Awalnya diam-diam aja tuh dia kan, karena kalau misalnya Bunga cerita ke kawannya yang di pos 7 dia, nanti takut pula kawannya ketakutan gitu. Dah dia tengok aja dari jauh kan. Nah ya udahlah kan, sampai akhirnya si yang kelompok yang dia lihat ini sampai di pos 7, Bunga selaku panitia dia minta lah, ya memang waktu itu acaranya mengharuskan untuk semua kelompok menutup mata gitu lah pakai kain gitu. Nah dibantulah sama si Bunga sama panitia lain ya kan, ditutupnya mata adik-adik dia ini. Nah waktu si Bunga ini ingin menutup mata anggota yang baris terakhir itu, which is Mawar itu, Bunga langsung bilang ke Mawar sambil bisik gitu kan, kamu jangan banyak ngelamun, terus baca doa ya, kata dia kayak gitu. Nah Bunga waktu itu sempat nawarin juga tuh sama si Mawar untuk, kamu mau nggak usah ikut jurit malam dulu, kata kayak gitu, mau istirahat aja. Tapi ditanya kayak gitu, dikasih tahu kayak gitu, si Mawar ini udah kayak ngeblank gitu Wak. Karena waktu diajak ngomong ya itu diam aja, dia nggak ada ngangguk, nggak ada bilang iya kak, nggak nolak juga enggak. Barulah setelah itu ditepuk pundaknya sama si Bunga, denger aku. Terkejut si Mawar kan Wak, denger ya, banyakin doa. Kalau kau udah nggak mau lanjutin lagi nggak apa-apa, istirahat aja. Iya kak, nggak apa-apa, kata si Mawar. Dah lanjut, dah sanggup kak, nggak apa-apa kok, kata dia kayak gitu. Nah baru aja beberapa langkah menuju ke lokasi jurit malam itu Wak, tiba-tiba betul aja Mawar ini teriak-teriak kayak kesurupan lah. Dan kesurupannya ini udah kayak penyakit nular ke anggota-anggota lainnya. Akhirnya waktu itu 8 orang Wak kesurupan, semua anggotanya. Terus ke 8 orang ini pun kemasukan makhluk yang beda-beda pula Wak. Ada yang nyinden Wak, ada yang ketawa cekakakan. Nah akibat perkara inilah Wak, si Bunga langsung disuruhnya semua anggota tolong bukakan kain penutup mata mereka. Buka, udah baca surat Anas, kata dia gitu kan. Dan secara bersama-sama Wak, dengan keras mereka langsung auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung lah baca surat Anas kan. Tapi kalian tahu ketika doa itu lagi dibacakan, ada Wak salah satu anggota yang lagi kesurupan itu ketawa dia bilang, kalau nggak bisa baca doa mah nggak usah sok bisanya cuma kul a'udzu birabbinas, ketawa Wak. Setan tahu surat An-Nas Wak. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang Wak, semua yang tadinya kesurupan serentaklah sadar seketika. Dan pasca kejadian itu Wak, acara sekolah pun langsung dipersingkat. Yang tadinya baliknya lusa nih mereka langsung diminta untuk pulang siang itu juga. Nah Bunga awalnya waktu itu mikir, oh ya udah kejadian menegangkan ini sudah berakhir, kita sudah pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata tidak. Karena Wak, sehabis pulang dari acara itu di rumah, penyakit asmanya si Bunga ini jadi sering kambuh. Dan biar kalian tahu, selama 3 bulan berturut-turut Bunga ini selalu aja Wak izin pulang sekolah karena memang sesak napas. Nah karena merasa nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya, si Bunga ini pun curiga, jangan-jangan ada yang nggak beres sama aku nih. Dan akhirnya kebuka lah itu Wak, penyebab kenapa si Bunga ini suka sesak napas. Nah usut punya usut, ternyata apa yang dirasakan oleh si Bunga ini bukan karena penyakit asma, melainkan karena ulah makhluk tinggi besar tuh yang dilihat sama Bunga di Curug, yang ikutin si Mawar, masih ingat kan?
kan? Ulahnya si dia. Dan menurut pengakuan keluarga nih Wak ya, yang buat si Bunga ini terkejut, ternyata selama 2 hari berturut-turut Bunga ini udah gak sadarkan diri. Mereka juga mengatakan kalau selama 2 hari ini Bunga, biar kau tahu kerjaan kau tuh cuma tidur kerasuan gitu aja terus 2 hari 48 jam biar kau tahu. Nah waktu kau kesurupan itu Bunga, jin yang ada di dalam tubuh kau itu bilang, saya tidak mau keluar dari sini karena saya sudah lama ngikutin si Bunga, nemenin Bunga, ngusapin si Bunga. Bahkan ketika si Bunga ini lagi sedih, aku yang ngobatin rasa sedihnya, kata dia. Nah mendengar cerita dari kesaksian keluarganya ini, Bunga justru mengalami hal yang berbeda Wak. Ketika Bunga ini lagi dalam posisi tidak sadarkan diri, dimana waktu itu Bunga justru bermimpi dan dia melihat banyak sekali orang kerdil di sekitar dia Wak. Bahkan Bunga juga melihat ada ular besar kepala manusia, dia nyeret terus dirantai si Bunga. Rambut bunga dirantai sama si manusia ular ini. Nah pada saat Bunga diseret-seret itulah makhluk-makhluk kerdil itu Wak, dia ketawa, dia menertawai si Bunga sambil tepuk-tepuk tangan kayak gitu. Di mimpi itu Bunga cuma bisa nangis saja. Nah udahnya Wak, si Bunga ini tiba-tiba aja udah kayak berada di kasur yang ukurannya besar kali, warnanya emas kata dia. Nah terus di samping kasur itu ada guci besar kali, terus ada buah-buahan segar di sampingnya itu kan. Tapi kali ini bukan rambutnya Bunga aja yang dirantai Wak, tapi semua badannya dirantai. Terus nih Wak ya, tiba-tiba makhluk berbadan besar yang Bunga lihat di curug itu pergi diambil guci di samping kasur tuh, dibantingnya ke badan si Bunga. Terus kata si Bunga, si makhluk gede ini bilang, kalau kalian bawa dia cuma bisa bikin celaka aja, kata dia gitu. Nah terus makhluk-makhluk kerdil tadi tuh Wak, langsunglah dia mencoba untuk membakar Bunga. Bunga ini ya, bukan bunga beneran, bunga yang orang ini. Tapi di situ yang kebakar justru cuma rantai sama kasurnya aja, bunganya nggak ada kena percikan api dikit pun. Nah dari situlah Bunga akhirnya langsung berhasil kabur. Dan pada saat Bunga ini kabur Wak, ada salah satu makhluk kerdil tuh yang makhluk yang mau ngebakar dia itu, dia teriak apa? Pengantin kabur, kata dia. Nah dari sini bisa kebayangkan, jangan-jangan pengantin yang dimaksud sama si makhluk kerdil ini ya Bunga lah. Dan jangan-jangan pula si Bunga ini yang mau dinikahi secara paksa oleh si makhluk besar itu, kayak dicomblangin. Bukan juga makhluk itu yang mau, makhluk itu yang bilang bawa anak ini bikin celaka, katanya nggak begitu mau dia sama si Bunga, tapi di mimpinya Bunga. Tapi waktu kerasukan, si jin yang mungkin itu adalah makhluknya bilang, aku yang menjaga Bunga. Entah mungkin makhluk yang kerasukan sama makhluk di mimpi berbeda, atau mungkin mereka rival, nggak ngerti lah Wak ya. Nah kita lanjut lagi di rangkaian mimpinya si siapa namanya tadi kan, si Bunga. Waktu dia lagi berlarian itu Wak, tiba-tiba saja dia melihat ada bapak-bapak yang meminta si Bunga ini untuk, ayo sini nak, ikut sama saya. Dan pada saat si Bunga ini ikut bapak itu, Bunga kemudian bertanya lah kan, bapak siapa, kata dia. Bapak tuh nggak jawab Wak, dia cuma balas, dia senyum deh. Terus tak kayak gimana nih Bunga tiba-tiba seperti kayak ditarik ke suatu tempat, dan di situ dia melihat ada orang tuanya, ada kakeknya Bunga juga, dan adalah beberapa orang di sana. Bunga berusaha untuk manggil mereka, tapi nggak ada dari antara mereka yang nyaut tuh panggilan si Bunga. Dan di situ lagi-lagi Bunga melihat lagi si makhluk badan besar yang di curug tuh lagi jongkok, dan sepertinya si makhluk ini kayak lagi makan tulang gitu loh Wak, karena terdengar kayak ketak gitu. Terus nggak lama ada suara gluk 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 gluk, kayak suara minum, lagi makan si makhluk itu. Dan tiba-tiba azan berkumandang. Dan entah kenapa ketika Bunga mendengar azan subuh itu, Bunga itu seperti ingin memejamkan mata. Barulah Bunga terbangun, dan kali ini bersama dengan raganya. Itulah yang di hari kedua itu. Dan di situ semua keluarga beserta orang-orang yang menyaksikannya ya iyalah merasa bersyukur kali, 2 hari anaknya entah kemana-mana, seperti sedang melakukan perjalanan apa ya sebutnya ya, perjalanan goib. Karena aku memang pernah Wak dengar-dengar yang kayak gitu. Dia 2 hari kerasukan, padahal mah bentar banget dia di sana. Itu kan ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan gitu kan, yang cuma hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan. Kadang kita nggak bisa ngejelasin karena itu nggak terjadi sama kita. Orang itu ngomong juga jangan kita mentah-mentahkan kali, karena kita nggak di posisi dia Wak. Kadang kasihan orang-orang kayak gitu tuh, yang indigo itu. Jadi nggak usah disudutkan kali lah ya, mau percaya syukur, nggak percaya ya sudah. Kita balik lagi nih Wak ya, dan pasca kejadian itu Bunga ya udah kembali dia beraktivitas seperti biasa ya, meskipun juga menurut pengakuan si Bunga Wak, kalau si sosok makhluk besar itu terus-terusan masih mengikuti sampai Bunganya ini harus memutuskan untuk menikah dengan pasangannya, pasangan betulan manusia ya. Nah Bunga juga mengaku kalau dirinya ini telah menjalani proses ruqyah atau proses semacam pembersihan diri lah Wak, terutama dari makhluk-makhluk jahat, sampai 4 kali Wak dia diruqyah, dan akhirnya alhamdulillah si Bunga dikabarkan sih udah terbebas dari gangguan makhluk besar tadi itu. Alhamdulillah.
Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya gimana menurut kalian. Pengalaman dari Wawa aku yang mana yang paling menurut kalian menyeramkan, bisa kalian komen di bawah. Kalau aku yang mana, dua-duanya, mohon maaf aja nih Wak ya, dua-duanya seram. Yang satu bercandanya nggak main-main, dibuatnya orang bisa ngakhirin hidup, soalnya nggak lucu bercandanya. Bercanda yang ganggunya. Terus yang kedua ya, walaupun memang ini kayak perjalanan di alam bawah sadarnya si Bunga, tapi kalau kalian ngelihat langsung, mau itu mimpi maupun nggak ketakutan, bangun dari tidur tuh walaupun alhamdulillah ini cuman mimpi, tapi apa nggak kebayang-bayang sama kalian dikelilingin ada kerdil, tepuk tangan gitu, habis itu kalian dirantai. Dua-duanya seram Wak, tapi gimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang juga memiliki kisah horor yang tidak kalah menyeramkan, langsung aja kirimkan ke email yang ada di bawah ini Wak ya. Nah, sakit tenggorokan aku, banyak kali aku berteriak-teriak dari tadi. Dah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Maaf. Tapi mana tadi? Oh ya, see you next video Wak. Bye.